Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban antara hak dan kewajiban negara di satu pihak dengan kewajiban hak dan negara dan kewajiban warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. 1. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam bentuk perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 29. Mengapa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa? Bukankah dasar negara kita Pancasila? Mengapa hanya didasarkan pada satu sila saja? Jika tidak memahami dasar pemikirannya, maka Anda akan merasa bingung. Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Artinya, urutan-urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isinya dalam sifat yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jadi, di antara 5 sila Pancasila ada hubungannya yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari sila kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dalam konteks ini, apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita? Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Rumusan pasal ini mengakomodasikan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 juga terdapat konsep fungsi negara, dalam hal ini pemerintah, yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi negara dalam lingkungan pembangunan negara, cakupannya meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Fungsi minimal melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. 2. Fungsi madya menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Yang ketiga, fungsi aktivis menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Selanjutnya, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Atas kekeluargaan dapat diartikan
sebagai kerja sama yang dilakukan lebih dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasilnya, pekerjaan bersama-sama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil dan banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberikan hasil lebih baik. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Apa makna sistem ekonomi kerakyatan itu? Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Pemilikan dan pendidikannya oleh rakyat banyak. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ikhwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata oleh TNI dan Kepolisian atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi TNI dan Polri sebagai komponen utama, kita sebagai rakyat adalah pendukungnya. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI Polri, baik dalam Undang-Undang 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Dari semua pernyataan yang telah disampaikan, rangkuman tentang harmoni hak dan kewajiban warga negara dan hak negara, yaitu hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 melalui pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya adalah hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabaran dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban HAM jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek HAM sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Indonesia tahun 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara, segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.